Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Selasa tanggal 3 November, Bapak akan menyampaikan pelajaran tentang istiqomah. Dilihat di buku kalian halaman 27, ada pembahasan tentang istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu secara bahasa berasal dari kata qoma yaqumu, yang artinya tegak, berdiri tegak dan kokoh. Kalau kita lanjutkan kembali kajian secara bahasa Arab, nahwu dan sorobnya, itu akan panjang. Kenapa muncul kata istiqomah? Ya, dan itu bukan bagian Bapak. Anak sekalian, istiqomah itu kalau bahasa sekarang ya mungkin ya konsekuen, konsisten, ya continue dalam hal perbuatan, tindakan, sikap, tingkah laku dan sebagainya. Pekerjaan yang dilakukan secara istiqomah yaitu pekerjaan yang dilakukan secara continue, konsisten dan konsekuen dalam makna yang luas, ya. Dalam Quran banyak ayat-ayat yang secara eksplisit atau secara zahir ya menyebut kalimat istiqomah. Seperti dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Al-Ahqaf ayat 13. Kemudian juga dalam Al-Quran, silakan kalian cek Quran surat berapa, ayat berapa yang membahas tentang istiqomah, yang bunyinya seperti ini: Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalian catat ya surat berapa, ayat berapa, dan tulis terjemahannya dalam buku tulis kalian, nanti foto kirim ke Bapak. Itu dua ayat yang membicarakan tentang perintah istiqomah dan apa manfaatnya, apa keutamaan bagi orang yang memiliki sifat istiqomah ini. Kalau dalam kitab-kitab literatur karangan ulama itu banyak sekali ya anak sekalian tentang keutamaan, tentang fadilah ya, manfaat yang didapatkan, yang Allah janjikan dan Rasulullah SAW juga janjikan kepada hamba-hambanya, kepada umatnya yang punya sifat istiqomah. Tentu saja istiqomah ini adalah menyangkut hal ibadah. Misalkan sholat duha, ya, itu minimal 2 rakaat atau maksimal 8 rakaat. Bahkan ada yang mengatakan boleh sampai 12 rakaat sholat sunnah duha. Ada seorang yang dia hanya sholat duha itu setiap pagi hanya 2 rakaat, tapi dilakukan setiap hari, istiqomah, continue. Ya, walaupun hanya 2 rakaat tapi dilakukan setiap hari, istiqomah terus menerus sampai kapanpun, dalam keadaan apapun. Ya, kalau laki-laki mungkin tidak ada halangan, kalau perempuan selama dalam keadaan suci dia tetap melakukan sholat sunnah duha walaupun hanya 2 rakaatnya, itu dikatakan istiqomah. Sampai-sampai dalam keadaan sakit pun dia tidak tinggalkan ya sholat sunnah duha yang sudah menjadi amalan dia itu. Nah, inilah istiqomah. Ada juga orang yang hanya
yang baca Quran. Nggak banyak dia baca. Dalam satu hari tidak lepas daripada satu ain. Tapi dia baca secara kontinu. Setiap hari dia baca tuh Al-Quran walaupun hanya satu ain. Ya, selalu dia baca, menjadi amalan dia. Ada orang yang hanya sedekahnya satu hari misalkan hanya 2.000. Tapi dia istiqomah setiap hari 2.000. Ya. Dilakukan kontinu, ya, konsisten, konsekuen. Jadi istiqomah itu seperti itu, ya. Selalu selama-lamanya tidak pernah ketinggalan. Nah, amalan yang semacam ini kata Nabi apa? Khairul a'mali, ya, adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang sedikit tapi istiqomah. Ya, salat sunnah duha hanya 2 rakaat, nggak banyak, minimal, tapi dilakukan istiqomah, itu adalah amalan yang sangat baik. Salat tahajud tiap malam dia bangun, walaupun hanya 2 rakaat, maksimal 8 rakaat salat tahajud, tapi dia hanya lakuin 2 rakaat, tapi istiqomah tiap malam. Itulah istiqomah. Nah, ini lebih baik dibandingkan orang yang salat duhanya 8 rakaat, misalkan hari ini, tapi besok Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu nggak sholat lagi. Nah, lebih baik yang sedikit tapi istiqomah. Nah, tentu saja banyak istiqomah lebih mantap. Ya, salat sunnah duha 8 rakaat, tapi tiap hari kontinu berbulan-bulan, bertahun-tahun, nah itu lebih mantap lagi. Tentu mempunyai ganjaran, ya, keutamaan yang lebih tinggi dibandingkan yang sunnah duhanya sedikit walaupun istiqomah. Tapi dengan intinya adalah kalau kita bicara istiqomah, maka ya sedikit tapi dilakukan dengan kontinu, ya. Ini lebih baik. Nah, kalau dalam buku kalian itu ada istiqomah dengan hati, ya, istiqomah dengan lisan, ucapan, dan istiqomah dengan perbuatan. Dan hati-hati jangan sampai istiqomah dalam kejelekan, istiqomah dalam maksiat. Ya, jangan, naudzubillah min dzalik. Nah, jadi anak sekalian, tadi Bapak sudah sampaikan ada 2 ayat yang membicarakan tentang istiqomah. Silakan kalian temukan dalam Quran, disalin buku tulis kalian, Arabnya, terjemahannya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.